Di kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 6 Kelasa akan menampilkan video materi kami tentang penyakit TB paru di Indonesia. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi semua yang menonton. Penyakit TB paru di Indonesia. Latar belakang. Tuberkulosis adalah infeksi paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Menurut Survei Kesehatan Nasional tahun 2018, terdapat sekitar 51.000 kasus TB paru pada anak di Indonesia. Pada tahun 2020 jumlah orang yang jatuh sakit akibat di Indonesia mencapai 845.000 dengan angka kematian sebanyak 98.000 atau setara dengan 11.000 kematian per jam. Sejarah penyakit TB paru di Indonesia. Sejak masa Hindia Belanda, pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan mengambil alih sistem kesehatan. Pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih sistem kesehatan. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintah Indonesia meluncurkan kampanye nasional. Pada tahun 1969-1973, tanggung jawab penanganan TB dialihkan ke Direktorat Jenderal Pempaten. 24 Maret 1999, Dr. Achmad Sujudi membentuk Gerdunasi. Tahun 2010, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis. Batasan penyakit TB paru di Indonesia. Ditemukan kuman TB pada mikroskop dengan pewarnaan asam, alkohol resistenar pada sampel dahak. Diagnosis TB paru dapat didasarkan pada tes gen expert Bataurif. Batasan penyakit TB paru di Indonesia menurut Lestari dan Mulyani 2019. Diagnosis TB paru berdasarkan hasil tes dahak mikroskopik dengan menemukan Ta, di mana Ta negatif, dan hasil radiografi dada. Menurut Nusyan dan Jusuf 2015, penyakit TB paru di Indonesia didasarkan pada 3 kriteria, yaitu kriteria klinis, radiologis, dan mikrobiologis meliputi gejala batuk, gambaran, dan pemeriksaan paru. Faktor penyebab penyakit TB paru di Indonesia. Satu, faktor lingkungan. 2, faktor perilaku. 3, faktor sosial, ekonomi. 4, faktor genetik, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Dampak penyakit TB paru di Indonesia. 1, penurunan produktivitas. 2, penularan. 3, beban ekonomi. 4, stigma sosial. 5, kematian. Upaya pencegahan dan pengendalian secara umum. 1, promosi kesadaran tentang TB. 2, pemeriksaan. 3, pengobatan. 4, perbaikan aksesibilitas. 5, sistem kesehatan yang baik. 6, memiliki sistem informasi kesehatan yang baik. Upaya pencegahan dan pengendalian secara operasional. 1, pencarian kasus TB. 2, diagnosis. 3, pengobatan. 4, pencegahan. 5, monitoring dan evaluasi.
Kesimpulan, TB paru adalah masalah kesehatan utama di Indonesia dengan angka kejadian yang masih tinggi. Penyebarannya adalah lingkungan yang tidak sehat, perilaku buruk, kemiskinan genetik, infeksi HIV, akses kesehatan yang kurang, ketimpangan sosial dan ekonomi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Pemerintah dan organisasi kesehatan telah bekerja untuk meningkatkan pencegahan, deteksi dini dan pengobatan untuk mengurangi angka kejadian dan meningkatkan kualitas hidup. Rekomendasi 1. Meningkatkan akses ke perawatan kesehatan dan edukasi tentang pencegahan TB paru di seluruh Indonesia. 2. Mengembangkan strategi deteksi dini dan pengobatan yang tepat untuk TB paru dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, melatih tenaga medis, dan memperbaiki sistem rujukan pasien. Itulah materi yang dapat kelompok kami paparkan terkait penyakit tuberkulosis di Indonesia.